Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wafhamu maqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra, sudah hafal ini? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum sama la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Dan jumlah hukumullah sudah saya sampaikan, kalau tidak salah beberapa kali, bahwa Allah menetapkan kualitas umat manusia itu berjenjang dari mulai manusia kafir juga ada kafir munafik paling rendah, naik sedikit kepada kafir musyrik, naik sedikit kepada kafir ahli kitab, naik sedikit kepada muslim juga macam-macam, muslim fasik, muslim zalim dan lain-lain, naik terus kepada derajat mukmin dan puncaknya itu adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Itu adalah puncak karir seorang manusia, apalagi seorang mukmin. Itulah derajat yang harus kita capai. Jadi memang ada ayat yang populer, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu memang janganlah mati kecuali setelah syahadat. Itu yang minimum. Yang hafal kita pada ratusan ayat itu adalah kita jangan meninggal kecuali pada kelas derajat yang paling tinggi, yang paling mulia, yakni derajat. Nah, untuk sampai kepada derajat takwa itu kita umat manusia, apalagi orang mukmin itu oleh Allah diberi kurikulum, diberi sistem pendidikan. Apa sistem pendidikannya? Itu adalah ibadah, Bapak-bapak. Jadi ibadah itu sebuah sistem pendidikan, sebuah sekolah agar kita sampai kepada derajat tertinggi, derajat takwa. Seperti halnya kita ingin mendapatkan ijazah SMP, maka kita sekolah SMP, ingin dapat ijazah SMA sekolah dan ikut sistem pendidikan SMA untuk mendapatkan ijazah sarjana, maka kita kuliah ikut sistem pendidikan sarjana. Nah, ibadah itu harus kita pahami dalam makna yang sebenarnya ada sebuah sistem pendidikan, sebuah sekolah untuk sampai kepada derajat takwa itu. Kita selama ini sering melihat ibadah itu hanya Masya Allah untuk mengumpulkan pahala saja, ya enggak? Kenapa? Untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan pahala. Untuk apa? Agar kita bahagia di akhirat. Betul itu hanya bagian kecil, Persis seperti kalau begitu kita kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah saja. Padahal sekarang dalam dunia pendidikan yang semakin modern, itu ijazah cek di perusahaan-perusahaan yang semakin modern, mereka semacam Google, Apple gitu, mereka tidak perlu lagi ijazah. Tapi bukan berarti kita tanpa ijazah. Dulu kita dapat nilai, sekarang juga makin populer bahwa nilai itu hanya 18% kontribusinya bagi kesuksesan seorang. Dalam teori soft skill dan hard skill juga dikatakan bahwa hard skill itu penguasaan materi kuliah itu hanya 20% kontribusinya. 80% itu adalah soft skill, adalah ESQ begitu.
Jadi kalau kita sekolahnya dapat ijazah saja itu tidak berlaku, persis seperti kalau kita ibadah itu seperti kita rasakan selama ini hanya untuk mendapatkan pahala untuk di akhirat. Tidak begitu. Ibadah itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, untuk sukses di dunia dan di akhirat. Semua ibadah seperti itu. Kita ambil contoh lah ya, sholat sederhana. Dulu saya diajarkan dari kecil sholat. Kenapa sholat tiang agama? Betul. Sholat lana, kenapa sholat? Sholat itu adalah al-miftah, adalah kunci surga. Sholat lana, kenapa? Karena sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bil abd adalah amalan yang pertama disebut. Itu betul semua. Tapi kan jarang Pak kita mendapatkan pelajaran bahwa sholat itu sebagai bagian dari upaya, bagian dari kurikulum untuk mendapatkan kelas takwa. Jangan kita diajarkan bahwa sholat itu membuat kita sehat lahir, sehat batin, pintar lahir, pintar batin. Saya mungkin beberapa tahun terakhir lah, saya sujudnya sekarang lebih panjang begitu Pak. Padahal sejak kecil diajarkan bahwa momen yang terdekat dengan Allah adalah momen sujud itu Pak ya. Tapi tahun-tahun terakhir Pak saya sujudnya semakin panjang. Kenapa coba Pak? Setelah saya tahu dari dokter bahwa dengan sujud panjang itu maka aliran darah dan oksigen paling bagus, itu yang membuat kita tercegah dari serangan jantung dan serangan stroke itu Pak. Itulah sholat begitu loh Pak. Semua ibadah itu hanya di akhirat kok, manfaat dunia dan di akhirat. Saya sekarang Pak kalau ruku 90 derajat. Padahal sejak kecil saya diajarkan bahwa rukulah seperti Rasul, seperti ini. Sehingga kalau Rasul menyimpan air putih di punggungmu tidak akan jatuh. Kenapa kena lurus begitu? Itu sejak kecil saya tahu paham itu Pak. Tapi mungkin baru tahun-tahun ini Pak sekarang ruku saja serius Pak, dan saya lurus sampai terasa sakit. Kenapa? Setelah kata dokter bahwa rukulah yang benar itu akan mencegahmu dari salah satu penyakit yang banyak jadi masalah, yaitu terjepit saraf tulang belakang. Itu Pak ya. Sekarang Pak saya rukunya benar lagi Pak, walaupun sakit. Kenapa? Karena kata dokter mengatakan itu adalah salah satu gerakan untuk menyempurnakan dan menghidupkan apa? Simpul syaraf yang ada di kaki. Makanya ada refleksi ya Pak. Itu sebuah contoh saja Bapak-bapak. Sebuah contoh saya Bapak-bapak. Kenapa engkau sholat? Betul kunci surga, betul pahalanya di akhirat, betul ya enggak? Tapi jarang kita ungkap dari sebuah ibadah itu adalah manfaat dunianya. Dan untuk itulah sebetulnya semua ibadah itu, termasuk saum Bapak-bapak. Coba lihat saum. Kalau menurut ukuran WHO, sebuah kesehatan itu ada 3 kategori ukurannya. 1 sehat pribadi, yang kedua sehat fisik, yang kedua sehat batin, yang ketiga sehat masyarakat. Tercapai tidak oleh saum tadi Pak, sehat fisik, sehat batin, sehat lingkungan, tercapai sekali kan oleh saum. Tapi kan kita selama ini saum untuk apa? Wah, pahalanya di akhirat dan lain-lain. Jadi sholat begitu Pak, sholat saja memberikan kesehatan fisik yang luar biasa, apalagi sholat memberikan kesehatan batin yang luar biasa. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat agar eling kepadaku. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, yang dengan engkau tenang eling kepadaku, maka dengan tenang kepada ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tegakkanlah sholat untuk eling kepadaku. Dengan eling kepadaku maka tenang jiwamu. Apa kata orang psikologi? Dengan jiwa yang tenang maka ada produktivitas, ada inovasi, ada inovasi dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ada produktivitas, ada kreativitas, ada inovasi. Kan itu bekal yang luar biasa Pak untuk mendapatkan fid dunya hasanah selain fil akhirati hasanah.
Kita selama ini sholat hanya untuk fil akhirati hasanah, ya kan Pak? Udah kita hidup di dunia lah, dimulai dengan sholat tadi. Ya, fisiknya sehat, jantungnya sehat, jiwanya sehat, maka dia menjadi orang-orang yang unggul, yang bisa bersaing. Pak, dulu masih ingat ada gerakan sholat subuh berjamaah ya? Saya senyum saja mendukung sholat subuh berjamaah, begitu ya enggak Pak? Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah berjamaah pada sholat subuh Pak. Punten, bukan syarat. Saudara-saudara kita yang Cina, Tiongkok, tidak muslim Pak ya, mereka kumpul subuh ya enggak Pak? Mereka tidak ada kewajiban sholat subuh, tapi mereka untuk hidupnya perlu bangun subuh loh ya enggak? Nah setelah bangun subuh coba Pak, mereka jalan-jalan ya kan? Kalau kita setelah sholat subuh bubar saja, mereka jalan-jalan ya enggak Pak? Jalan-jalan, kemudian apa? Kemudian apa Pak? Lihat kampung ini ada tanah yang bagus ya, yuk kita bikin usaha di sini. Nah itu sebetulnya semangat bangun subuhnya dan semangat sholat, kan kita tidak pernah begitu Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa begitulah semua peribadatan ya, dari mulai yang kita kenal lah yang rukun Islam itu adalah mata kurikulum. Bukan hanya untuk di akhirat, tapi mata kurikulum sistem pendidikan agar kita sampai kepada kelas takwa. Apa kelas takwa itu? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Catat baik-baik, tidak pernah kita akan sampai kepada takwa itu. Takwa itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan tidak mungkin Pak kita fid dunya hasanah kalau kita contoh tadi, badannya tidak sehat, jiwanya tidak sehat, yang itu dilatih oleh sholat itu. Kemarin kan ramai Pak di Korea dan di Jepang dan di Eropa, di Amerika Pak ya, semakin banyak orang mereka tuntunan bagi mereka untuk kontemplasi, untuk istirahat, untuk merenung di tengah kesibukannya. Kita ada Pak itu sholatnya Pak, tapi sholatnya tidak dihayati sesungguh itu, seserius itu. Maka sholatnya begini saja, tidak memberikan kepada kesehatan lahir, kesehatan batin, kesehatan fisik, kesehatan jiwa. Padahal itu sekali lagi adalah mata kurikulum. Untuk apa? Untuk sampai kepada derajat takwa. Itu maka marilah dengan pemahaman ini kita laksanakan semua ajaran, semua mata kurikulum itu ya sebagai sebuah sekolah. Jadi dengan Islam itu kita masuk kepada sekolah Islam gitu Pak. Ya dengan itu kita sampai kepada derajat takwa. Ada nilai-nilai teorinya, ada nilai-nilai prakteknya seperti halnya sholat, zakat, umroh, haji dan lain-lain. Dan jumlah kalau kita sekolah hanya di Darul Hikam setelah Mujahidin, selain sekolah yang tiap hari tiap minggu itu kan suka ada diklat ya Pak ya, guru-guru atau bapak-bapak kalau karyawan kan ada pelatihan pendidikan kan, ada sistem pendidikan bisa 3 tahun gitu Pak ya. Di antara sistem pendidikan yang rutin mingguan, harian, bulanan itu sekolah yang benar, tempat pendidikan yang benar suka ada diklatnya itu kan Pak. Dan saum bapak-bapak adalah sebuah diklat khusus begitu untuk mempercepat pencapaian kepada kelas takwa itu. Saya ulang, semua ibadah, semua nilai, semua ajaran adalah sekolah, sistem pendidikan untuk sampai kelas takwa. Nah, di antara sistem pendidikan itu ada sebuah diklat untuk mempercepat takwa, namanya adalah saum itu. Bapak masih ingat kalau sholat, akhirnya sholatan dizikri ya, ingat kepada Allah. Kemudian apalagi zakat, banyaklah zakat untuk membersihkan jiwamu, begitu Pak ya tujuannya. Haji apa? Liyazkurusmallah ala ma razaqakum, untuk kalian eling kepada rizki yang aku berikan. Saya ulang Pak ya, syahadat tujuan khususnya untuk registrasi isyhad bi anna muslimun. Sholat tadi, sholat adalah nahi munkar atau untuk membuat hati kita ingat kepada Allah, tenang. Kemudian zakat adalah li'alla yakuna dulatan bainal aghniyah. Tujuan zakat adalah agar tidak terjadi penumpukan harta, untuk membersihkan jiwa, untuk pemerataan. Haji apa tujuannya? Haji tujuannya adalah liyazkurusmallah ala ma razaqakum, agar kalian eling kepada rezeki yang kau terima selama ini. Yang 4 itu.
Tapi Bapak di antara yang 5 itu, yang 4 tadi sudah saya utarakan tujuannya. Tapi kalau saum khusus Pak, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah semua seperti hanya sekolah untuk sampai kepada takwa. Di antara sekolah itu ada sebuah diklat khusus, yakni diklat Ramadan untuk sampai kepada derajat takwa. Insyaallah hari ini kita hari ke-14, maka kita laksanakan super training ini. Dulu waktu saya mimpin Pusdai pernah diprotes punten kalau teman-teman dari ISQ 165 ya. Saya katakan pas super training itu punten, waktu itu bukan di ISQ saya bilang, tapi Ramadan, dan mereka protes Pak. Ya saya mengatakan bahwa itulah super training itu. Ya super training itu adalah Ramadan itu dengan segala peribadahan di dalamnya. Ada saumnya, ada tarawehnya, ada tuntunan baca Qur'annya kan, ada ajaran sedekahnya dan lain-lain. Itu ada sebuah diklat untuk mempercepat pencapaian takwa yang kita jalani selama ini dengan aneka ragam peribadatan kita. Dan jemaah demikian apa yang dapat disampaikan. Sekali lagi, semua manusia itu diberi fasilitas ibadah. Saya mengatakan bukan diwajibkan Pak. Semua manusia diberi fasilitas ibadah untuk sampai kepada derajat takwa. Ibadah dalam Islam, semua ibadah dalam Islam, kita hanya sekolah, kita hanya kuliah untuk sampai derajat takwa itu. Maka kita laksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, jangan formalistik, begitu Pak. Salat kita bisa jadi salatnya formalistik Pak. Kenapa? Tidak paham maknanya, hanya memenuhi kewajiban saja, hanya absen saja, hanya akhirat saja. Pada salat dan lain-lain adalah sebuah sistem pendidikan agar sampai kepada derajat takwa itu. Nah, di antara sistem pendidikan yang lengkap itu ada sebuah diklat untuk mempercepat pencapaian takwa yang di kelas saum. Maka laksanakanlah di kelas saum sebaik-baiknya. Barakallahu li wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Karena Ramadan, mohon izin kepada DKM saya nambah 5 menit lagi. Jatahnya 20 menit, sudah 22, saya minta 5 menit lagi. Kenapa? Karena Ramadan lah Pak ya, ikhlas ya Pak ya. Bapak-bapak, takwa itu tadi Pak, kelas tertinggi Pak. Disebutnya kekasih Allah. Apa hadiahnya? Setiap berdoa diberikan kepada orang yang bertakwa. Semua dijabah Pak untuk orang yang takwa itu. Untuk orang yang takwa, man yattaqillah yaj'alhu makhraja, diberi solusi Pak tiap masalahnya. Banyak solusi dalam hidup, banyak masalah. Banyak kan Pak? Kawan-kawan banyak kok Pak, jenderal. Kawan-kawan saya banyak menteri Pak. Kawan-kawan saya banyak pengusaha Pak, kaya-kaya. Ada masalah Pak yang tidak selesai dengan pangkatnya, dengan jabatan dan uangnya. Tapi masa itu selesai. Kenapa? Karena dia takwa, dekat kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku mudahkan segala urusannya. Begitu Pak. Uang tidak selalu bisa membuat masalah, apalagi mempermudah masalah. Jabatan. Saya punya kawan Pak Menteri. Dia mengatakan, Pak Sidik saya mau keluar jadi menteri, kenapa ada masalah? Anak saya Pak kena narkoba. Selesai tidak dengan uang, selesai tidak dengan jabatannya kan Pak. Lagi kawan saya Pak, usahanya luar biasa, istrinya selingkuh saja Pak, selesai tidak dengan uang, kan gitu Pak. Nah, masalah-masalah itu diberi solusi karena takwa, masalah-masalah itu diberi kemudahan dengan takwa. Berikutnya, waman yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sudah sampai kepada derajat takwa, aku berikan rizki kadang-kadang dari arah di luar dugaanmu. Kita hanya mengandalkan yang rutin-rutin saja, gaji, tunjangan itu. Padahal pintu rezeki Allah luar biasa. Saya waktu di DPR Pak, pintu rezeki saya 5 Pak. 1 gaji, uang reses, kesehatan, paling 5 itu Pak. Tapi pintu Allah adalah luar biasa, banyak sekali pintunya, diberikan kepada siapa? Kepada orang yang takwa. Wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Terakhir apa? Waman yattaqillah tadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Penutupnya waman yattaqillah faulaika humul muflihun. Mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan lahir batin di mana? Di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, marilah kita sampai derajat apa itu dengan semua peribadahan, ya, terutama dengan diklat itu untuk mencapai 5 target takwa. Tapi waktunya sudah habis. Satu apa? Secepat saja nih. Satu as-sabirin. Pertama apa? As-sabirin, lebih sabar, lebih tangguh, bisa menahan nafsu. Yang kedua as-shadiqin, lebih jujur. Al-qanitin, lebih disiplin dalam ibadah. Al-munfikin, lebih peduli. Al-mustaghfirin bil asar, terbiasa untuk mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi 5 target sahur puasa: pendekatan as-sabirin, as-shadiqin, al-qanitin, al-munfikin, al-mustaghfirin. Demikian, mohon maaf karena kepanjangan, tapi tidak apa-apa ya Pak. Ramadan lah kita sedikit meluangkan waktu lebih untuk apa? Agar kita tidak jadi orang yang ibadah tidak mendapatkan apa-apa, agar kita jangan jadi orang ikut diklat Ramadan tidak jadi apa-apa karena tidak tercapai 5 target takwa. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu melaksanakan semua ibadahmu dengan sebaik-baiknya, yang dengan itu kami sampai kepada derajat paling tinggi di sisimu, yakni derajat takwa. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa husni ibadatika. Ya Allah, penggerak hati, mantapkanlah hati kami untuk ingat kepadamu, untuk eling kepadamu, dan untuk terbaik dalam ibadah kepadamu, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang takwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak cucu, murid-murid kami, keturunan kami jadi orang-orang soleh, orang takwa. Jadikan pula istri kami, keluarga kami jadi orang soleh, orang takwa, yang dengan itu ya Allah mereka sampai kepada derajat tertinggi, mendapatkan kemuliaan di sisimu. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر.